Oke, baik. Pada kali ini saya akan membahas tentang air di dalam tubuh manusia, terutama tentang kompartemen cairan atau fluida, kesetimbangan air, elektrolit-elektrolit yang ada pada cairan tubuh, sehingga dengan pengetahuan ini kita akan memahami pentingnya menyeimbangkan konsentrasi elektrolit cairan tubuh untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan abnormalitas keseimbangan tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan bagian terpenting dari tubuh kita, karena sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari air. Bahkan tanpa air, itu kita biasanya dapat mengalami dehidrasi. Sebagai contoh, pada saat kita berpuasa, kita tidak mengkonsumsi air, jika kita bandingkan dengan kita tidak mengkonsumsi makanan, itu akan terjadi perbedaan yang signifikan rasanya bagi tubuh kita. Ketika air itu tidak cukup di dalam tubuh kita, kita bisa akan merasakan pusing, kekurangan konsentrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita kurang makanan, kita hanya merasakan seperti rasa lapar saja. Jadi intake air atau masuknya air ke dalam tubuh kita itu sangat penting sekali. Oke, air ini sebetulnya berfungsi untuk mentransportasi vitamin, kemudian mineral, protein, serta zat-zat gizi lainnya ke dalam tubuh kita. Jadi ini adalah salah satu fungsi utama sebetulnya dari air yang penting kita ketahui. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya kita itu dapat memperoleh air dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu air dapat kita peroleh dari dari makanan yang kita makan, seperti misalnya kalau kita makan buah ataupun makan sayur, itu di dalam buah ataupun sayur kita sudah terdapat air. Jadi nanti salah satu sumber air di dalam tubuh kita itu adalah dari makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, sumber air itu adalah dari oksidasi dari makanan yang kita makan. Nah, kita memakan itu ada beberapa makromolekul seperti yang kita makan. Jadi ini makromolekul. Kita ada karbohidrat, kita punya protein, kita punya lemak. Nah, dari 1 gram karbohidrat, itu oksidasi karbohidrat sejumlah 1 gram itu tuh akan menghasilkan sekitar 0,6 ml air. Sedangkan untuk proses oksidasi protein di dalam tubuh kita, jadi ketika di metabolisme itu hanya menghasilkan sekitar 0,4 ml air, sedangkan ketika lipid atau lemak kita oksidasi itu akan menghasilkan 1,1 ml air per 1 gram lipid yang kita konsumsi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa makromolekul lipid, oksidasi makromolekul lipid itu akan menghasilkan air yang jauh lebih banyak daripada karbohidrat ataupun protein. Kemudian sumber air lainnya itu adalah tentu saja dari air yang kita minum. Nah, rata-rata itu total air yang kita minum atau yang kita intake atau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah sekitar 2,75 liter per harinya. Baik itu dari proses air dari dalam makanan ataupun dari hasil proses oksidasi makanan yang kita makan ataupun yang dari kita minum. Nah, ini rata-ratanya. Dan juga seimbang juga nanti berapa air yang yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan seimbang dengan air yang nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, air itu dapat dikeluarkan melalui urin, kemudian dapat melalui kulit, kemudian juga dapat melalui paru-paru, dan juga melalui buang air besar kita. Nah, tentunya dengan jumlah yang berbeda-beda ya. Dan kemudian laki-laki dan perempuan itu memiliki kadar air atau konsentrasi air yang berbeda-beda. Nah, kalau wanita itu kadar air yang ada di dalam tubuhnya itu sekitar 50% dari total berat badannya. Sedangkan untuk pria itu sekitar 60% dari total berat badannya. Nah, di sini kita lihat ini adalah gambar seorang pria. Nah, tadi kita sudah cerita bahwa
pria itu 60%, rata-rata 60% dari tubuh pria itu, dari berat badan pria itu adalah air. Nah, di sini kita coba bagi, ini 40%-nya berupa padatan dan 60%-nya itu berupa cairan. Nah, padatan itu apa saja? Padatan itu dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan lain sebagainya. Sedangkan air itu salah satu contohnya adalah ya cairan ini dalam bentuk air. Nah, cairan tubuh ini itu sebetulnya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama itu berdasarkan kompartemennya, itu dia dibagi menjadi cairan ekstraseluler, kemudian dia juga dibagi menjadi cairan intraseluler. Jadi dia dibagi menjadi ekstra dan intra. Nah, apa itu cairan ekstraseluler? Cairan ekstraseluler itu seperti dari katanya ini, ekstra berarti di luar. Seluler itu adalah sel. Kemudian fluid itu adalah cairan. Jadi ekstraseluler atau ACF ini adalah cairan yang berada di luar sel. Sedangkan intraseluler itu merupakan kebalikannya, yaitu cairan yang berada di dalam sel. Oke, di sini bisa kita lihat ini adalah gambar dari ini adalah aliran darah. Oke, ini adalah aliran darah. Kemudian ini adalah sel darah merah. Kemudian ini adalah sel darah putih. Dan ini adalah contohnya platelet. Nah, ini adalah sel jaringan. Sel jaringan. Dan ini kapiler darah ini dibatasi aliran darah ini dia dibatasi oleh kapiler endotelium. Kapiler endotelium. Oke, tadi kita sudah cerita bahwa cairan sel ekstraseluler atau cairan yang ada di luar sel itu tuh dapat kita lihat di sini. Nah, ini yang bagian ini yang kita warnain kuning ini adalah kita sebutnya sebagai plasma darah. Oke, ini adalah plasma darah. Kita kasih warna kuning dia karena plasma darah itu berwarna kuning. Atau plasma darah ini kita sering sebut juga sebagai intravaskular. Intravaskular fluid. Kemudian kita punya ekstraseluler lainnya, yaitu interstitial fluid. Interstitial fluid, atau sering juga kita sebut sebagai extravascular fluid. Oke, jadi ada dua. Jadi extracellular fluid itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah intravaskular, kemudian yang kedua adalah interstitial fluid. Oke, dia dibagi menjadi dua. Nah, di sini, Kak, untuk membandingkannya kita kasih warna ini, warna biru. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa extracellular fluid itu atau cairan luar sel itu terdiri dari dua.
Yang warna kuning ini adalah plasma darah atau intravaskular. Kemudian yang warna biru itu adalah interstitial fluid atau extravascular fluid. Kemudian kita punya cairan lain yang kita sebut dengan intracellular fluid. Intracellular fluid. Intracellular fluid itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Nah, contohnya nanti pada sel jaringan kita atau misalnya pada sel darah merah dan lain sebagainya. Jadi intinya dia berada di dalam sel cairan yang berada di dalam sel kita ini. Nah, konsentrasi dari intravaskular atau extracellular fluid dan intracellular fluid ini, jadi konsentrasi cairan-cairan. Oh, di sini kita bedakan saja, ini warnanya. Oke, ini kita kasih warna merah, 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 merah. Nih kita kasih merah aja semuanya. Oke, oops. Oke. Jadi cairan di dalam sel ini konsentrasinya itu akan selalu berusaha untuk dibalanskan atau diseimbangkan dengan konsentrasi cairan yang ada pada ekstraseluler. Nah, kalau seandainya nggak seimbang, nah inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan di dalam kesehatan kita. Nah, berikut adalah beberapa elektrolit-elektrolit yang terdapat di dalam tubuh kita. Di antaranya yaitu seperti sodium, atau natrium di sini, Na+, potasium, ada K+, kita punya Ca+2, kita punya Mg+2, kemudian kita punya Cl-, kita punya HCO3-, kemudian kita juga punya HSO4-, kita juga punya HPO4-2, kita juga punya protein yang bermuatan negatif dan juga ion-ion lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah dari masing-masing ion ataupun anion ataupun kation ini berbeda-beda di setiap kompartemen. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan bahwa plasma darah atau interstitial fluid ini adalah bagian dari extracellular fluid, sedangkan ini adalah intracellular fluid. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa natrium itu pada extracellular fluid atau cairan luar sel itu konsentrasi ataupun osmolaritasnya itu ada sekitar 140 sampai 146 miliosmo per liter. Sedangkan konsentrasi dia di dalam cairan sel itu sangat sedikit sekali. Oke, ini bisa, oke, ini ada Na di sini juga ada K+. Nah, konsentrasi dia itu sangat sedikit sekali. Di sini itu ada 12 miliosmo per liter, di sini sekitar 140 miliosmo per liter, sedangkan pada interstitial fluid dia ada sekitar 146 miliosmo per liter. Nah, berbanding terbalik dengan dengan kation kalium. Nah, kation kalium itu sangat rendah sekali ada di dalam plasma darah. Dia hanya ada 4 miliosmo per liter, sedangkan di dalam interstitial fluid atau cairan interstitial itu dia hanya ada sekitar 5 miliosmo, sedangkan di dalam dalam cairan sel dia ada sekitar 160 miliosmo per liternya. Jadi ini sangat signifikan perbedaan antara natrium dengan kalium. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa natrium yang ada di dalam cairan ekstraseluler itu jauh lebih banyak daripada cairan intraseluler. Nah, inilah yang menyebabkan
bahwa pada saat kita ingin mempertimbangkan keseimbangan ion di dalam tubuh, jadi natrium ini karena dia ada di ekstraseluler, jadi osmolaritas dari natrium ini menjadi faktor penentu sebetulnya di dalam plasma. Jadi ketika kita berbicara masalah plasma, maka natrium ini merupakan faktor penentu terhadap keseimbangan ion Na dan air, sehingga kalau kita membahas natrium, ion natrium, maka itu tidak akan bisa terlepas dari konsentrasi air yang maksudnya jumlah air yang ada di dalam plasma itu sendiri. Oke, di sini kita bisa lihat kita punya air, kemudian kita punya ion natrium, kalium dan lain sebagainya. Nah, kita tahu tadi ini adalah merupakan membran semi permeable. Oke, ini adalah membran semi permeable ya dari kapiler endotelium. Nah, air itu dapat melewati membran semi permeable ini. Nah, sehingga dia sampailah dia ke dalam interstitial fluid ini. Kemudian dari interstitial fluid ini dia juga dapat menembus membran lipid bilayer ini. Nah, sehingga dia berada di dalam sel. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel air ini, maka dia nanti akan menurunkan konsentrasi atau menurunkan osmolaritas yang ada di dalam sel. Nah, berbeda halnya dengan natrium. Natrium dapat masuk atau dapat keluar masuk sebetulnya melalui membran semi permeable ini, namun natrium tidak bisa menembus membran lipid bilayer. Dia tidak bisa menembus ini. Kemudian begitu juga dengan kalium. Kalium bisa menembus membran semi permeable, tapi dia tidak bisa menembus membran lipid bilayer dari sel tersebut. Sehingga bagaimana cara ion-ion ini bisa masuk ke dalam cairan di dalam sel ini? Nah, dia itu membutuhkan satu protein yang kita sebut dengan transport channel protein. Jadi ini adalah transport channel protein. Yang ini adalah transport channel protein. Jadi nanti kalau misalnya Na-nya keluar, kalau misalnya Na-nya keluar, nanti akan ada nanti K yang bisa masuk. Akan ada nanti K yang masuk ke dalam. Jadi dia akan terjadi pertukaran nantinya. Ketika Na keluar dari dalam sel, maka nanti kalium itu akan masuk ke dalam sel. Nah, proses ini kita sebut dengan pumping natrium kalium yang dibantu oleh enzim natrium kalium ATPase. Untuk detailnya nanti kita akan jelaskan pada materi transport antar membran. Mungkin tadi sudah kita ceritakan juga bahwa osmolaritas osmolaritas dari di dalam sel, cairan di dalam sel maupun cairan di luar sel itu harus dipertahankan sama atau balance. Dan rata-rata normalnya itu osmolaritas cairan sel di dalam tubuh kita itu adalah sekitar 285 sampai 295 miliosmo per liter. Nah, ini adalah osmolaritas sel kita secara normal. Nah, bagaimana dan apa yang terjadi jika kondisi osmolaritas ini lebih besar atau lebih kecil dari kondisi normal ini, lebih dari 295 atau lebih kecil dari 285 ini. Nah, nanti akan kita bahas pada video berikutnya tentang osmolaritas dan osmolalitas. Untuk lebih jelasnya kita bisa nanti melihat pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini sehingga Anda dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru
mengenai biokimia di dalam tubuh kita. Terima kasih